Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Senang sekali saya selain menyapa pemirsa di rumah, saya juga menyapa dan juga bersama para jamaah yang di sini dari Masjid Al Badariyah Cakung, Jakarta Timur. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah, saya ingin mencoba berbincang-bincang dengan salah satu jamaah yang kebetulan tema yang akan kita angkat ini Bu, ini sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu hutang. Assalamualaikum Ibu Suryani ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kira-kira kalau misalnya punya hutang, ini akan segera dibayar atau nanti-nanti aja Bu? Insya Allah kalau diri saya sendiri, Ya. kalau punya hutang pengennya buru-buru dibayar. Oke. Biar jalan hidup kita lancar dan Amin. hidupnya berkah. Amin. Oke, nah pemirsa dan juga para jamaah yang ada di sini, kita akan membahas tema tentang jangan meremehkan hutang. Masya Allah, telah hadir ustadz-ustadz kita, para narasumber kita, yang guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Jumharudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz Sugi Al-Buguri, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masih tetap di Bogor ya? Al-Buguri. Ya, baina ya. Baina. Ahyanan fi Jakarta wa ahyanan fi Baina Bogor. Bogor. Nah, pemirsa nanti insya Allah kita akan membahas tentang ternyata bahayanya membayar, tidak segera membayar hutang ini sangat bahaya sekali bagi diri kita. Insya Allah Ustadz Subeki Al-Bukuri akan menyampaikan bahaya hutang menurut Islam. Inilah Damai Indonesiaku. Kami persilakan Ustadz Subeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam orang-orang yang gak punya utang. Tapi kok kayak gak yakin ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, Ustadz Sofyan, Kiai Jumharuddin LC, hafizahullah tabaraka wa ta'ala, Kiai Baharuddin Ali, beserta seluruh pemirsa yang hadir di Masjid Al-Badariyah maupun yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan kita. Hari ini kita mau bicara tentang hutang. Ini kayaknya ngomongin kita nih. Yang pertama, mungkin saya pengen sampaikan tentang kalau jangan remehkan hutang, supaya kita jangan sebentar-sebentar ngutang. Kalau ngutang memang bihajah masa, karena memang keperluan yang mendesak. Orang gak punya makanan, pandemi ini Bu. Ya, saya aja waktu pandemi baru 6 bulan itu kondisi udah Masya Allah, karena pesantren tutup, masjid tutup, sekolahan tutup. Keadaan luar biasa, ya, sehingga kemudian harus berhutang. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berhutang. Cuma yang di sini jangan diremehkan itu adalah dia ngutang bukan untuk keperluan yang mendesak, tapi keperluan yang sifatnya ngapain sih minjem duit? Gak enak, mau ikut syuting, masa jilbab gue udah 4 kali syuting belum ganti-ganti. Ada yang handphone kayaknya kalau pengajian, mak-mak yang lain mereknya kelihatan, kameranya ada 4. Gue pengen handphone yang kameranya 7. Akhirnya memaksakan diri, suaminya ditarik-tarik, suruh minjem ke sono, suruh ngebon di kantor, yang akhirnya kehinaan. Ya, dan kesusahan dalam hidup. Baik, supaya kita nggak ngeremehin hutang, yang pertama saya sampaikan ada keterangan hadis riwayat Abu Dawud yang menyebutkan bahwa inna sahibakum ma'surun bidainihi. Seseorang itu kayak tawanan kalau dia punya hutang. Tawanan tahu Bu? Saya tadi datang ke sini langsung disambut. Dianggap tamu. Kalau tamu tuh datang Bu, baru depan pintu aja semur jengkol keluar. Daging beberapa model, tamu dimuliakan. Kalau tawanan, pernah nggak ngelihat ada tawanan perang dikasih semur jengkol? Yang ada diseret, ditarik, kehinaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata ada doa yang banyak dibaca sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Nabi berlindung kepada Allah dari maksiat atau perbuatan dosa. Dan yang berikutnya wal maghram, berhutang. Ditanya, Kil, dikatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau kok banyak banget memohon, meminta kepada Allah dari al-ma'tham wal maghram. Kenapa saat engkau berlindung kepada Allah dari hutang? Kemudian dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innar rajula idza gharima ay istadana. Karena seseorang kalau berhutang, kalau minjem, ya, itu kalau haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Jadi orang kalau punya utang, kalau dia ngomong
dusta. Kalau dia janji, diingkari. Ini kan salah satu tanda orang munafik. Begitu ketemu, kapan bayar? Ntar deh, habis bulan. Orang bilang, bulan kapan habisnya? Yang baru ganti lagi, yang baru ganti lagi. Ini yang kedua. Ini kan mirip-mirip dengan tanda orang munafik. Terus yang berikutnya, yang ketiga, ya, masalah utang ini mendingan orang, ya Bu, disebut kalau seseorang punya utang, kutila fi sabilillah, dia terbunuh di jalan Allah, summa uhiya, ya, habis terbunuh kemudian dihidupin lagi, summa kutila, kemudian dia perang lagi, meninggal lagi sampai 3 kali mati syahid. Ya, kalau dia punya utang nggak bakalan bisa masuk surga. Masya Bu, Allah. Bu, nunggu 3 kali mati aja. Nunggu 3 kali mati itu nggak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini cukup deh. Sebetulnya masih Masya banyak Allah, luar lagi. biasa sekali. Iya, tapi karena Ustadz Sofyan udah Iya. bangun, ini Saya juga- kayaknya tanda-tanda habis. Iya. Saya juga masih punya utang nih sama Ustadz nih. Oh, untuk memberikan durasi waktu lagi nanti Oh, di segmen iya. tanya jawab ya Ustadz ya. Oke, baik. Syukran jazakumullah Ustadz Subki Al-Bugir yang telah menyampaikan betapa luar biasanya hukuman Allah atau betapa luar biasanya kita dicampakkan oleh manusia ketika kita mempunyai hutang, bahkan kita diibaratkan seperti seorang tawanan. Nah pemirsa, namun pertanyaannya, apabila kita terpaksa harus berhutang, bagaimana solusi Islam atau bagaimana solusi Quran memberikan kepada kita? Ustadz Jumharudin nanti akan menyampaikan di segmen kedua, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, kita masih di program Damai Indonesiaku dan saya sudah bersama salah satu jamaah, Bapak Abdul Hadi ya. Pak Abdul Hadi, Assalamualaikum Pak Abdul Hadi, boleh dipakai mic-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Abdul Hadi, kita ngobrolin tentang utang nih ya. Tadi Ustadz Subgi Al-Buguri menyampaikan betapa bahayanya kita ketika kita mempunyai utang. Tapi ngomong-ngomong Pak Abdul Hadi ini, ketika Pak Hadi harus berhutang ini ketika kondisi seperti apa sih Pak? Dalam keadaan kebutuhan mendesak aja. Apa aja Pak biasanya Pak? Misalnya seandainya kita punya putri kemarin mau menikahkan, ada keperluan mungkin masih kurang, ya bisa pinjam keluarga. Tapi alhamdulillah sudah dikembalikan. Baik Pak Abdul Hadi, kita akan mendengarkan bersama-sama paparan dari Ustadz Jumharudin ketika Islam atau ketika Al-Quran memberikan solusi apabila kita harus berhutang dan seperti apa solusinya. Ustadz Jumharudin akan menyampaikan kepada kita. Fadal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Subki Al-Bukhari LCMA dan Kiai kita, tokoh kita Ustadz Kiai Haji Baharudin Ali, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Jamaah sekalian, masjid apa tadi namanya Ustadz? Al-Badariyah. Semoga hatinya, wajahnya bercahaya sebagaimana saat Badar. Amin. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, tentu tidak ada seorang pun yang pengen berhutang. Betul atau tidak? Masalahnya yang pengen ngutangin itu agresif di zaman now. Betul nggak nih? Siapa di sini yang kepengen ngutangin orang terus, ada nggak?
Kira-kira kalau kita ingin ngutangin orang, nyari orang yang susah gitu kan, pahalanya besar atau tidak ya? Pahalanya besar? Iya, masalahnya di antara kita jarang itu. Siapa yang sulit saya mau utangin, siapa yang lagi kepepet saya mau utangin. Jarang. Tapi ada ternyata pihak tertentu yang sampai di HP kita nawarin melulu tuh. Betul nggak? Betul atau tidak nih? Wajar kalau Nabi itu berlindung dari apa? Dari utang. Kenapa? Pucuk ditiba, ulam pun tiba. Betul nggak? Orang nyari uang ditawarin. Wajar kalau Nabi itu berlindung dari utang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa wal maghram, dan dari utang. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan orang banyak dosa adalah disebabkan utang itu sendiri. Karena itulah tadi Ustaz Syubki Al-Bukhari, yang pertama janganlah berhutang kecuali terpaksa. Ini etika yang pertama. Adapun yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita mau berhutang, hendaklah kita berniat untuk membayarnya. Karena ada orang yang berhutangnya sudah niatnya jelek. Kenapa? Karena kalau saya minta nggak dikasih, saya berhutang aja Ustaz. Karena itu niat yang kedua, niat ini penting. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang berhutang lalu dia mujmi alla yuwaffiyahu iyahu laqiyallahu sariqan. Siapa yang berhutang dan dia niat nggak akan saya bayar tuh utang, maka dia bertemu Allah sebagai seorang koruptor, sebagai seorang pencuri. Berarti kalau udah mau ngutang niatnya nggak akan saya bayar, maka orang ini di mata Allah adalah pencuri. Berarti kalau setahun dia nggak bayar-bayar, setahun dia memiliki dosa sebagai seorang pencuri. Akan tetapi kalau ada orang yang berhutang tapi niat bayar, subhanallah. Dalam hadis disebutkan innallaha ma'addain hatta yaqdiya dainah. Sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama orang yang berhutang tadi sampai orang ini bisa bayar hutang. Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu. Wa man akhadha yuridu itlafaha atslafahullah. Siapa yang meminjam uang tapi dia tidak ingin sebenarnya membayar, saya nggak akan bayar tuh utang, maka kata Nabi, orang ini akan dihancurkan oleh Allah. Orang ini akan disulitkan oleh Allah. Tapi bagi siapa yang berhutang, dia niat untuk membayarnya, Allah akan bantu orang ini untuk membayarnya. Karena itulah kita lihat orang-orang yang berhutang, lalu dia niat tidak mau membayar, hidupnya makin nyungsep, makin sulit. Nah inilah adab yang ketiga, adab yang keempat. Hendaklah yang berhutang itu kemudian menulis kapan mau bayar. Misalkan berhutang sekarang bulan apa nih? Januari. Tulis nanti saya mau bayar bulan Mei. Tapi jangan diplesetin ya. Nanti Mei-nya maybe yes, maybe no lagi. Tapi betul-betul disebut bulan Mei, tanggalnya disebut. Kenapa demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah? Karena ada beberapa kasus orang punya hutang lalu meninggal dunia karena tidak ada catatan. Apa yang akan terjadi? Keluarganya tidak mau bertanggung jawab, tapi itu beban bagi yang sudah meninggal ini. Kenapa? Karena semua dosa akan diampuni oleh Allah bagi orang yang mati syahid kecuali apa tadi? Kecuali hutang. Itu Masya Allah, luar biasa sekali apa yang dipaparkan oleh Ustadz kita, Ustadz Jum Harudin, bahwa ada dua hal yang sangat berseberangan sekali dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak berniat untuk membayar hutang, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ketika kita berniat untuk membayar, maka insya Allah Allah akan membersamai kita ketika kita berniat untuk membayar hutang. Lalu pertanyaannya, tadi Ustadz Jum Harudin menyampaikan ketika
ketika kita diperbolehkan berhutang, ada keterpaksaan di sana. Kita kadang sulit membedakan antara kebutuhan atau keinginan. Nah, ini nanti akan kita bahas di segmen 3 dan 4, di segmen tanya jawab. Kami undang Anda pemirsa untuk bisa mengajukan pertanyaan ke dua guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Kadang kita masih melihat manusia berbeda karena harta tata yang fana. Ingatkah kita ada masa akan kembali menghadap Sang Ilahi. Semua yang hidup pasti akan mati, semua yang bernyawa juga akan mati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Anda masih di program Damai Indonesiaku pemirsa. Tema besar kita masih terkait dengan jangan meremehkan hutang. Nah, kami undang di segmen ini untuk para jamaah mengajukan pertanyaan ke dua guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama kami persilakan Pak Abdul Hadi. Silakan Pak. Ya, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya mengenai hutang. Yang pertama untuk Al-Mukarram Ustadz Subki Al-Bukhari. Memang manusia kadangkala banyak kebutuhannya. Dan ketika kita berhutang ini memang ke dalam keadaan mendesak. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang hutang itu diperbolehkan dalam Islam? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua untuk Al-Mukarram Ustadz Jumharudin adalah seandainya kita ini berhutang kepada seseorang, kemudian kita tidak mampu untuk melunasinya, bahkan sampai wafat ya, sampai dipanggil oleh Allah. Ketika wafat dia masih berhutang, sedangkan keluarganya tidak mampu juga. Lalu siapakah yang bertanggung jawab dalam melunasi hutang-hutang tersebut? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan sedikit dari Ustadz Jumhar mengenai diperbolehkannya kita berhutang. Mungkin bisa ditambahkan lebih panjang lagi Ustadz Subegi mengenai pertanyaan Pak Abdul Hadi yang pertama tadi. Apakah kita diperbolehkan dalam Islam untuk berhutang? Kalau pertanyaannya apa kita dibolehin, tadi kita sudah nyampein sesungguhnya boleh. Tadi syarat-syaratnya udah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Jumharudin LC. Ya, saya cuma mau nambahin lagi, kita boleh ngutang, salah satunya kita punya perkiraan yang kita mampu bayar. Sebab ada orang yang nggak pakai kira-kira, udah minjem aja dulu, dia mah orang kaya gitu. Jadi kadang-kadang besar pasak daripada tiang. Ya, kalau dia bisa ngukur, misalnya cicilan panci sekarang ada yang cicilannya aja 2,5 juta. Kata suaminya, lu beli panci apa sih? Sampai cicilannya aja 2,5 juta. Kan sekarang ada panci yang gak dipanasin aja, panas sendiri. Yang panas lakinya gitu, bukan dia gitu kan. Nah, jadi kalau dia punya perkiraan yang mampu dia bayar, ada alokasinya. Tadi guru kita nyampein bulannya, waktunya, supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai motivasinya itlaf. Pokoknya sih biarin aja lah, dia orang kaya, dia pelit. Dia mah Pak, jangankan duitnya, dosanya aja diminta gak boleh. Misalnya begitu nih, udah dah kalau nggak digituin duitnya nggak keluar, kita nggak boleh, ya seperti itu. Dan ada juga orang yang kadang-kadang nggak sabar ngelihat orang seneng.
Ya, nggak sabar ngelihat orang seneng. Kita pengen kayak gitu juga. Enak banget dia kayaknya naik mobil turun mobil. Susah melihat orang senang iya, ya Ustaz ya? susah ngelihat orang SMS. seneng. Padahal kita juga bisa naik mobil turun mobil. Pagi warnanya lain, siang warnanya lain, sore warnanya lain. Angkot itu Ustaz. Ya buat orang yang qanaah kan sama-sama juga naik mobil. Ya, cuman beda di keringet aja. Ya, kalau yang niki pasan yang no kedinginan kan begitu. Ya, dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini wanas alukal ghina anin nas. Ini pengennya sih kita minta sama Allah supaya dikasih kecukupan dan enggak gampang kepengenan, enggak gampang ngiri sama orang. Ya, jadi ngeliatin, wah saya juga pengen kayak gitu, minta. Kalau memang kita sanggupnya kayak gitu, kita syukurin. Dulu zaman di Masjid Sunda Kelapa ya, saya masih naik motor dulu. Ketemu beliau baru pulang dari Mesir. Ya, motor saya dulu dari motor yang saya kalau mau naik izin dulu karena tuh motor lebih tua dari saya. Gitu. Orang ledekin, ya motor begitu masih dinaikin. Ya kita bersyukur aja. Ini motor mengantarkan saya kepada ketakwaan. Kok bisa Ustadz? Apalagi kalau lagi hujan, zikir mulu, takut businya kena mati gitu. Oke, Masya Allah luar biasa sekali Ustaz Sugi Al-Bugri tadi sudah menyampaikan. Ini yang kita harus memilah atau membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan ya Ustaz ya. Tadi pertanyaan yang kedua Pak Abdul Hadi ditujukan kepada Ustaz Jumahrudin. Masih ingat kira-kira apa ketika kita sudah meninggal, ini bagaimana hukumnya Ustaz? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka membayar hutang itu dari harta warisan. Maka disinilah urgensinya pembagian warisan itu ya. Pertama, tidak boleh dibagi setelah melakukan salah satu urutannya adalah membayar hutang almarhum ini dan wasiatnya. Nah biasanya ini keluarga yang ditinggal pengen cepet-cepet dibagiin aja nih. Nah karena kalau sampai sudah dibagiin padahal almarhum ini atau almarhumah ini punya utang berarti kasihan almarhumnya. Ada hak orang yang dibagi-bagi kepada keluarga. Coba bayangkan itu. Ada harta orang lain yang dibagi-bagi kepada ahli waris. Ini kan sesuatu yang sangat membahayakan tubuh kita. Karena makanlah yang halal, makanlah yang baik dan beramallah soleh. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu solehan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik yang lagi halal, beramal solehlah. Kenapa? Karena makanan yang baik itu akan membuat kita bersemangat untuk beramal soleh. Makanan yang tidak baik itu akan melemahkan semangat kita untuk taat kepada Allah. Maka diambil dari harta warisan, Pak. Ya, insya Allah ada semua ya harta warisannya. Tapi kalau ternyata tidak ada juga, ada mekanisme di dalam ayat tentang zakat itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, nanti ada wal gharimin. Salah satu hak orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang yang berhutang. Tapi kalau nabi yang jadi presiden, yang jadi pemimpinnya itu dibayarin semua sama nabi. Makanya kita butuh pemimpin yang soleh. Amin. Amin. Agar nanti kalau orang-orang miskin ini banyak utang, kata pemimpin yang soleh itu saya yang nanggungnya. Dan anak-anak yatimnya saya yang membiayainya. Betul? Makanya kita harus pilih pemimpin yang soleh. Masya Allah. Saya aminnya kenceng tuh karena saya pengen dibayarin Kiai. Nah pemirsa, ini saking betapa luar biasanya tentang hutang, bahkan Al-Baqarah di surat ayat 282 satu halaman membahas penuh tentang hutang. Artinya betapa kita diperingatkan betul-betul untuk mengenai hutang ini Ustadz ya. Nah saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di segmen berikutnya. Kami persilakan untuk disiapkan pertanyaannya. Dan kami akan kembali pemirsa usai jeda. Tetaplah di Damai Indonesiaku.
Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku, masih mengenai tema besar kita, jangan meremehkan hutang. Ada pertanyaan seperti ini Ustadz, ketika orang tua kita misalnya, kita tidak tahu, orang tua kita mungkin tidak pernah berbincang dengan kita, beliau punya hutang, sementara mereka sudah meninggal mendahului kita. Nah, ketika kita berinfak atau bersedekah, kita niatkan untuk membayar hutang orang tua kita, sebagai jaga-jaga begitu Ustadz, agar tidak nantinya di hari akhir nanti ditagih seperti apa. Ustadz Jumharudin mungkin bisa menjawabnya, bagaimana Ustadz seperti itu? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang salah satu manfaat ibadah-ibadah sunnah itu adalah ketika ada peluang kekurangan di ibadah wajib. Nah ini kan karena tidak tahu berarti kan peluang kekurangan, bukan memang sudah nyata memang dia berhutang. Ya kalau sudah nyata dia berhutang, nggak bisa cuma dibayarin dengan sedekah-sedekah seperti itu. Harus memang dibayarkan sejumlah dia hutang. Tetapi karena mungkin ada peluang, sebagaimana sholat wajib kita, ibadah wajib kita, kemungkinan ada semacam kelalaian, kekurangan, kurang khusyuk, kurang sempurna, maka ternyata yang bisa menambal itu semua adalah ibadah-ibadah sunnah. Ustadz Subegi mungkin bisa menambahkan. Iya, ini mungkin kalau kita lihat kepada hadis muflis, ya orang yang bangkrut pada hari kiamat kan bukan orang yang nggak punya dinar dirham, tapi ya'ti yaumal qiyamah, ya dia datang pada hari kiamat bisolatin wa zakatin, ya dia punya pahala solat, pahala puasa, ya kemudian pahala zakat, tapi wa qad ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Jadi disebut juga tuh utang baik. Orang misalnya kemuliaannya, si itu mah anaknya, itu kan termasuk juga menzolimi orang. Ada juga wa akala mala hadza, makan harta orang. Yang kalau kita nggak tahu, tadi udah dijawab juga, ya kita bersedekah karena nanti kalau nanti ada yang nuntut nggak punya pahala, mau diambil apanya? Yang ada dosa orang itu ditimpakan kepada kita. Faturihat finnar. Nanti bisa jadi masuk neraka. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz Subegi atas jawabannya. Saya persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Dengan Ibu siapa? Bisa berdiri, memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaan. Silakan. Suruh duduk aja. Ibu. Pertanyaannya bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani. Saya ingin bertanya kepada Ustadz berdua. Yang pertama adalah terserah nanti jawabnya apa Ustadz Sufi Al-Bukhari atau Ustadz. Jadi pertanyaan saya adalah ada orang yang mempunyai prinsip hidup kalau nggak punya hutang katanya nggak semangat. Bagaimana menurut Ustadz dengan orang yang mempunyai prinsip seperti itu? Yang kedua, ada hadis yang mengatakan al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Apakah kalau orang yang berjanji kepada seseorang, misalkan nanti kalau saya punya uang akan saya berangkatkan kamu umroh. Kalau ini tidak terlaksana, tidak dipenuhi janjinya, apakah masih ditagih enggak di akhirat nanti orang yang punya hutang secara lisan? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Jumar, silakan. Ya, pertanyaan yang sangat bagus, Bu. Ada orang punya filosofis kalau nggak punya utang nggak bersemangat. Ini adalah satu pemikiran dari orang-orang Barat, orang-orang sekuler, orang-orang yang jauh dari Islam. Kenapa? Karena Nabi itu berlindung dari hutang. Tidak mungkin Nabi berlindung dari sesuatu yang baik. Ya kan? Dan yang menarik, perlindungan Nabi itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gelisah, khawatir, cemas dan kesedihan. Para ulama mengatakan hutang itu adalah kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Masya Allah, luar biasa sekali. Ustadz Subegi Al-Bukhari, silakan bisa ditambahkan jawabannya Ustadz. Al-wa'du dainun tadi Ustadz. Ya, yang tadi itu kalau bisa cash itu kan jalannya juga lain. Motor, mobil, kalau yang cash bunyi klaksonnya juga beda, Bu ya. Kalau yang dit kan lain gitu.
Mudah-mudahan ya. Nah, kalau bisa cash itu jauh lebih bagus karena itu ketenangan dan ketenteraman. Iya. Nah, kemudian kayak tadi utang janji. Ya namanya utang pasti janji. Ya apalagi tadi saya dibisikin sama Kiai Jumharudin tadi. Wah, kalau lagi kampanye kan, saya kalau kepilih saya bikin WC umum bertingkat ke atas gitu kan. Ada wifi-nya gitu kan. Ada internet gitu kan. Jadi bisa main game gitu kan. Nggak taunya nggak ada satupun yang dibuktikan. Dan nggak ada usahanya untuk membuktikan. Beda kalau orang udah punya usaha ya. Misalnya nih orang janjiin umroh. Nggak taunya pandemi. Ya dia bisa dong minta maaf. Maafin ya, ini ternyata keadaan kayak begini. Dan saya sih pernah juga ngalamin beberapa kejadian kayak gitu. Ya kita maafin aja udah. Karena bisa jadi nggak dari situ, dari yang lain. Dan pengalamannya seperti itu. Dan kita jangan biarin nanti gua tagih di akhirat gitu kan. Masya Allah, luar jangan biasa sekali. Sebab nanti kalau kita juga punya utang, kita suka kalau orang nanti membebaskannya. Amin, amin. Kan membebaskan utang juga merupakan kebaikan. Betul ya kan? sekali Ustaz. Dan kalau kita nanti punya utang dan dimaafin oleh orang lain, kita juga seneng. Ya, kalau kitanya Amin, jangan. Ada orang-orang begitu tuh kalau ditagih, lu semangat banget sih nagih. Gua aja yang punya utang tenang. Gitu. Baik kita kan Ustaz yang Subiki, mau Masya Allah tidak terasa waktu kita ngambil sudah ya. mau habis, kita sudah di penghujung acara. Dan mudah-mudahan pemirsa kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari hutang dan kita termasuk yang dimudahkan untuk melunasi hutang-hutang kita. Dan terima kasih jazakumullah Ustaz Jumhar dan Ustaz Subiki Al-Bukhari. Kita sudah di penghujung acara dan kita harus segera mengakhiri Damai Indonesiaku. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Doa penuh harap dan penuh keyakinan. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa minal ma'tham. Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal maghram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma amla' qulubana qana'atan imla' qulubana al-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-ghina wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pernah satu masa sungguh merasa sangat merugi saat tak tahu kemana arahku pulang hingga kutemukan cahaya. Tuhanku, berikanlah aku kesempatan untuk jadi orang yang baik. Tuhanku, berikanlah aku kesempatan